Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan pasangan Ratu Rahmatu Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Serang. MK menyebut ada keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pemenangan Ratu yang merupakan istrinya. Dalam pertimbangan, MK menilai terdapat bukti kuat bahwa Yandri yang juga suami Ratu Rahmatu Zakiyah menghadiri dan menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada dukungan kepala desa secara masif kepada pasangan nomor urut 2 itu. Menurut MK, Menteri Desa sudah semestinya menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat memengaruhi netralitas para aparat desa dalam kondisi istrinya sebagai calon bupati. MK memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang paling lama 60 hari sejak putusan. Namun pasangan calon nomor urut 2 tidak didiskualifikasi karena pelanggaran tidak secara langsung dilakukan oleh pasangan calon. Oleh karena itu tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada pasangan calon nomor 2 nyatanya merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 2010/2016. Norma ini juga berlaku kepada Yandri Susanto selaku menteri, di mana menteri selaku pejabat negara dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Yandri Susanto selaku menteri dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Kegiatan dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua Abdesi. Dengan demikian, dalil pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Partai Amanat Nasional enggan berkomentar banyak soal putusan MK yang menyebut ada keterlibatan aktif Menteri Desa Yandri Susanto dalam pemenangan istrinya di pemilihan Bupati Serang. Soal pemungutan suara ulang, Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno bilang jika ada pemilu ulang jadi momentum membenahi berbagai permasalahan. Ia menyerahkan urusan pemungutan suara ulang kepada Komisi 2 DPR RI. Please, itu jangan deh. Enggak, saya nggak bisa komentar. Saya mohon maaf banget. Itu sama sekjen aja deh. Mempelajari PSU yang ada, putusan MK. Tapi kalau ada PSU, saya kira mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar ya. Karena kita berharap bahwa pilkada yang kita laksanakan ini juga merupakan momentum bagi kita untuk membenahi berbagai permasalahan agar pilkada berikutnya akan berjalan lebih lancar lagi tanpa ada permasalahan atau ada isu-isu yang ada di lapangan. Gitu. Akan panggil KPU juga berarti nggak Pak rencananya untuk audiensi dan itu kan kewenangannya ranahnya Komisi 2. Biarkanlah nanti Komisi 2 gitu. Pasca Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan pasangan calon Bupati Serang Banten Ratu Zakiyah Najib Hamas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang bersiap menggelar pemungutan suara ulang. Komisioner KPU Kabupaten Serang Ihsan Mahfuz menyebut masih menunggu arahan dari KPU RI untuk menggelar PSU. Melalui Pilkada 2024 dengan damai. Akhir kata, saya Audrey Chandra. Dan saya Redi Saputro. Terima kasih Anda sudah berada di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2000. Ketua Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas tidak menoleransi adanya politisasi dan cawe-cawe aparat desa hingga pejabat negara. Titi berharap penyelenggara dan peserta pemilu tidak main-main dengan integritas pesta demokrasi. Yang diajukan oleh pengucapan putusan nomor 266. MK tidak menolerir politisasi dan cawe-cawe kepala desa, termasuk keterlibatan pejabat negara dan pejabat daerah. Jadi saya kira ini luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi dan pelajaran betul bagi semua penyelenggara pemilu ataupun peserta untuk tidak main-main dengan aturan dalam pemilu kita.
Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Serang, Banten untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di semua tempat pemungutan suara.